Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B yang beranggotakan saya Muhammad Awaludin, saya Salsabila Siti Arlabina, dan saya Fitria Stanti. Di sini kami akan menayangkan video biokimia 2. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan kali ini yang berjudul Cloning Gen kelompok 6B yang memiliki tujuan agar mahasiswa mampu mengkaji implikasi kloning dalam kehidupan sehari-hari. Pada materi singkat, mengkloning berarti membuat salinan yang identik. Cloning DNA melibatkan pemisahan gen tertentu atau segmen DNA dari kromosom, menggabungkannya ke DNA vektor. Hasilnya merupakan DNA hibrida yang disebut DNA rekombinan. Selanjutnya, DNA rekombinan ditransformasi ke dalam sel inang yang tepat, bakteri, virus, atau ragi, dan direplikasi untuk membuat banyak salinan dari gen yang dipilih. Adapun bahan-bahan dasar utama yang digunakan dalam proses cloning yaitu fragmen DNA, vektor, sel inang, dan enzim restriksi endonuklease. Pada pembahasan singkat langkah-langkah dalam cloning gen, yang pertama mempersiapkan DNA sel total. Langkah pertama dalam proses cloning gen adalah persiapan DNA yang diinginkan atau fragmen DNA target. Persiapan DNA target dilakukan dengan mempertimbangkan jenis, prosedur permurnian DNA yang paling sederhana, di mana seluruh komplemen DNA dari sel bakteri diperlukan. Proses preparasi DNA total dari kultur sel bakteri dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama kultur bakteri ditumbuhkan dan kemudian dipanen. Yang kedua, sel-sel dipecah untuk mendapatkan DNA-nya. Yang ketiga, ekstrak sel. Ini diperlukan pemurnian untuk menghilangkan semua komponen kecuali DNA. Yang keempat, larutan DNA yang dihasilkan di terkonsentrasi. Selanjutnya ada persiapan DNA plasmid. Pemurnian plasmid dari kultur bakteri melibatkan strategi umum yang sama seperti preparasi DNA sel total. Kultur sel yang mengandung plasmid ditumbuhkan dalam medium cair, dipanen, dan ekstrak sel disiapkan. Protein dan RNA dihilangkan, dan DNA mungkin terkonsentrasi oleh pengendapan etanol. Namun, pada perbedaan penting antara pemurnian plasmid dan persiapan DNA sel total. Dalam preparasi plasmid selalu perlu untuk memisahkan DNA plasmid dari sejumlah besar DNA kromosom bakteri yang juga ada di dalam sel. Selanjutnya, pembentukan DNA rekombinan. Setelah sampel DNA murni disiapkan, langkah berikutnya dalam eksperimen cloning gen adalah konstruksi molekul DNA rekombinan. Untuk menghasilkan molekul rekombinan ini, vektor serta DNA yang akan dikloning harus dipotong pada titik-titik tertentu dan kemudian digabungkan bersama secara terkendali. Memotong dan menyambung adalah dua contoh teknik manipulasi DNA. Berbagai variasinya telah dikembangkannya selama beberapa tahun terakhir. Selanjutnya ada transformasi. Setelah pembuatan DNA rekombinan, langkah selanjutnya dalam eksperimen cloning gen adalah memasukkan molekul-molekul ini ke dalam sel hidup. Transformasi biasanya bakteri yang kemudian tumbuh dan membelah untuk menghasilkan klon. Sebenarnya kata cloning hanya mengacu pada prosedur tahap selanjutnya dan bukan pada konstruksi molekul DNA rekombinan itu sendiri. Dan yang terakhir, seleksi rekombinan. Penyerapan dan retensi plasmid stabil biasanya dideteksi dengan mencari ekspresi gen yang dibawa oleh plasmid. Misalnya, sel E. coli biasanya sensitif terhadap efek penghambatan pertumbuhan, antibiotik, ampicillin, dan tetrasiklin. Namun, sel-sel yang mengandung plasmid yang merupakan salah satu vektor cloning pertama yang dikembangkan pada tahun 1970-an resisten terhadap antibiotik ini. Ini karena PBR322 pembawa 2 set gen, satu gen yang mengkode enzim B laktamase yang mengubah ampicillin menjadi bentuk yang tidak beracun bagi bakteri, dan
Set kedua, gen yang mengkode enzim yang mendetoksifikasi tetrasiklin setelah percobaan transformasi dengan PBR322 hanya E. coli yang telah mengambil plasma. Baiklah, mungkin itu saja video yang bisa kami tampilkan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.